Ini adalah hari ke-33 dalam meraih 1 miliar. Sebuah perjalanan, perjuangan, dan pengorbanan dalam meraih mimpi. Ini bukan hanya tentang uang, ini tentang keyakinan bahwa saya bisa dan kamu juga bisa. Sekarang sudah pukul 4:30. Kita akan jalan kaki dan seperti yang bisa kamu lihat, saya mencetak keinginan saya di tahun 2025. Ya, memang saya ingin memberi kamera baru karena saya masih mereka menggunakan HP lama saya yaitu iPhone 11. Dan seperti yang bisa kamu lihat, saya mencetak tujuan lama saya yaitu mendapatkan 100 juta. Tapi ternyata Allah menginginkan hal besar terjadi kepada saya, yaitu yang tadinya 100 juta sekarang menjadi 1 miliar rupiah. Let's go, ayo kita pasti bisa, ayo. So, welcome back to Road to 1 Miliar series hari ke-33. Kita awali dengan jalan kaki, keluar, refreshing, menghirup udara segar, dan seperti biasa, kita awali dengan afirmasi positif. Saya sehat, saya kaya, saya sukses, saya miliarder. Let's go! Good morning guys, power of consistency. Let's go. The reason why I like to walking di waktu subuh adalah suasananya sangat tenang, sangat sunyi. Saya suka ini. Let's go. Breakfast, I already take a bed, dan seperti biasa kita awali dengan membaca buku dan juga meditasi. Dan kali ini saya membaca buku The Miracle of Focus. 5 menit, 10 menit, 15 menit membaca buku, tidak penting berapa durasinya, tetapi cobalah untuk membaca buku setiap hari, meskipun itu hanya 5 menit, karena membaca buku bisa menjadi salah satu kegiatan yang bisa menambah wawasan dan juga bisa menjadi life changer. Jika Anda menghabiskan banyak waktu memperbaiki kelemahan Anda akan berakhir dengan banyak kelemahan. Alkisah, ada seekor kura-kura yang sedang berjalan-jalan di sebuah hutan. Di tengah kesunyian hutan tersebut, tiba-tiba muncullah seekor rusa yang sedang berlari dengan sangat cepat. Para pembaca yang budiman, hikmah apa yang bisa kita petik dari kisah di atas? Ya, hikmah dari kisah di atas adalah kita semua memiliki kelebihan. Kita semua memiliki kelebihan, hanya saja seringkali kita tak menyadari kelebihan tersebut. Bahkan yang lebih buruknya, kelebihan yang kita miliki terkadang kita anggap sebagai kekurangan.
So, it's been day 33 Road to 1 Miliar series. Sudah hari ke-33 dalam perjalanan menuju 1 miliar rupiah. Dan hari ini, tanggal 1 Juni 2025, tidak terasa sudah masuk ke bulan Juni atau bulan ke-6. Artinya, setengah dari tahun 2025 sudah kita lewati dan sisa setengah lagi di tahun 2025 ini sebelum pergantian tahun. Jadi, gunakan waktu ini dengan sebaik-baik mungkin karena saya percaya 6 bulan konsisten, 6 bulan fokus bisa mengubah hidup kita selama-lamanya. Kuncinya adalah fokus dan konsisten, oke? Dan update untuk hari ini, di hari ke-33 ini, sejujurnya saya tidak bekerja terlalu banyak karena sekarang adalah musim liburan sekolah dan ponakan saya datang ke rumah dan saya tidak bisa bekerja terlalu banyak karena saya harus menghabiskan waktu dengan dia, tapi tidak apa-apa. Terkadang family is matter, keluarga itu lebih penting dan saya juga memaklumi hal itu. Toh ponakan saya juga tidak setiap hari di sini, jadi ketika dia ke sini, nginep, tidur di sini, saya juga harus menyediakan waktu dan menghabiskan waktu dengan dia. Tapi ya itu memang hal yang terjadi hari ini. Saya tidak terlalu banyak bekerja. Dan update-nya untuk hari ke-33 saya masih bekerja atau membuat produk saya. Saya masih mengerjakan landing page, konten, marketing, dan pada dasarnya adalah hal-hal yang bersifat online karena saya sedang menjalankan, I am running a e-commerce business. Saya menjalankan bisnis e-commerce. Pada dasarnya bisnis ini adalah bisnis jual beli online. Jadi sangat wajar jika saya mengerjakan sesuatu yang berbau online karena platform atau media yang saya pakai adalah jual beli online. Jadi bulan baru ini, bulan Juli, bulan baru, peluang baru, bulan baru, semangat baru. Jadi saya harus terus semangat, saya harus terus positif untuk bisa menggapai tujuan saya. Dan alasan saya suka menambah sesi raw talk atau berbicara apapun yang ada di pikiran saya di akhir video adalah karena saya suka ngobrol, saya suka bercerita, saya suka membagikan sesuatu di konten saya dan saya juga melatih skill komunikasi saya. Jadi ini adalah hal yang bagus. Saya bisa melatih skill saya juga bisa berbagi sesuatu kepada penonton saya di setiap konten saya. Jadi saya akan terus menambah sesi raw talk seperti ini atau talking head seperti ini di setiap akhir konten saya. Dan mungkin saya akan menambahkan sesi yang bernama raw talk. Sesi talking head ini, berbicara ini akan saya beri nama sesi raw talk. Jadi itu adalah alasan mengapa saya terus berbicara di depan kamera seperti ini, oke? Sekarang kamu sudah tahu dan di hari ke-33 ini proses saya luar biasa. Saya sangat menikmati perjalanan saya sangat mensyukuri apapun yang terjadi dalam hidup saya. Sejujurnya, saya tidak takut akan hasilnya. Saya tidak takut kalau saya tidak mendapatkan hasilnya. Saya takut jika saya tidak cukup bekerja. Sekali lagi, saya takut saya tidak cukup bekerja. Karena saya percaya hasil adalah hukum sebab akibat. Kalau saya kerjanya bagus, kalau saya kerjanya optimal, kerja keras, fokus, konsisten, pasti hasilnya akan mengikuti. Pasti itu adalah hukum sebab akibat. Sebabnya kerja keras, fokus, konsisten, akibatnya hasilnya bagus. Tapi kalau kerja saya kurang, ya pasti hasilnya kurang. Maka saya tidak takut pada hasilnya, tapi saya takut jika saya tidak cukup bekerja. Dan saya terus push myself atau mendorong diri saya untuk terus bekerja keras, untuk terus konsisten, untuk terus fokus, meskipun hasilnya belum besar, meskipun hasilnya belum terlihat. Tapi itu tidak apa-apa, itu adalah proses saya, ini adalah perjalanan saya, pengorbanan saya, dan itu sangat nikmat. Saya sangat mensyukuri semuanya. Dan
Saya kira itu saja update untuk ke hari 33 ini. Sangat senang untuk bisa berbicara di depan kamera seperti ini. Sangat senang untuk bisa mendokumentasikan perjalanan saya ini. I'm really happy, I'm really grateful for everything in my life. So, thank you for watching. Sampai jumpa di hari ke-34 and I wish you all the best.